Halo Bro dan Sis, apa kabarnya? Semoga abang dan mbak semua pemirsa Sinetalk di sini selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan ya guys. Film Ya Marshall yang akan kita paparkan sekarang mengangkat tema kebangkitan nasional, bercerita tentang warga sebuah kota yang harus bangkit dari perasaan duka akibat dari kecelakaan pesawat terbang yang membuat sebuah tim football harus binasa. Semua kru termasuk itu pelatih dan pemainnya habis tak bersisa. Di sanalah tim ini harus memulai untuk bisa bangkit dan eksis menjadi kebanggaan kota. Jadi film ini tidak hanya sekedar urusan football, tapi bagaimana orang-orang yang ditinggal korban harus bisa move on dari keterpurukannya. Huntington adalah sebuah kota kecil di West Virginia yang mana para warganya mayoritas penggemar American football. Tim football dari universitas kota mereka, Marshall University, adalah kebanggaan warga kota. Hari itu, pada tanggal 14 November 1970, tim tersebut sedang melakukan pertandingan tandang ke kandang University of East Carolina. Nate Ravin, pemain andalan kota tersebut, terpaksa harus ditinggal karena mengalami cedera. Pada pertandingan itu, tim Marshall harus menerima kekalahan telak dari tim tuan rumah dan diharapkan mereka bisa membalas pada pertandingan kandang. Good effort. It's not enough. Malamnya, para pemain tim Marshall langsung pulang balik terbang menuju Virginia. Mereka itu termasuk semua pemain dan staf pelatih. Para cheerleader pada pulang dengan berkendara mobil. Namun dari semua staf pelatih, ada seorang yang gak jadi ikut terbang. Orang ini adalah asisten pelatih Ray Dawson yang memberikan kursinya kepada seorang staf rekrutmen yang harus cepat pulang agar gak ketinggalan konser anaknya besok. Sebagai gantinya, Red yang akan membawa mobilnya Hutch sebagai moda transportasi dirinya pulang menuju Virginia. Demikianlah pesawat itu pun melaju dan suasana tim tetap bergairah meskipun mereka baru mendapatkan kekalahan. Beberapa saat kemudian, sebuah benturan keras dialami oleh pesawat tersebut. Red tiba di sebuah lokasi terpencil, dia berhenti untuk mengisi bensin. Di saat itu, ia mendengar suara dari radio, info yang mengabarkan telah terjadinya kecelakaan pesawat di wilayah West Virginia. Berita itu pun segera merambat ke semua orang, hingga kepada para pendukung tim football Universitas Marshall. Mobil pemadam kebakaran telah melaju menuju TKP, tempat yang mereka tuju adalah wilayah di dekat bandara kota tersebut. Tak ayal, para warga pun segera menyusul dan ikut memenuhi lokasi TKP. Sebuah kebakaran telah terjadi di sebuah hutan yang mana disulut oleh api yang berasal dari pesawat yang terbakar. Semua orang, demikian juga dengan rektor universitas, merasa syok dan penasaran dengan identitas pesawat itu. Semua orang masih bimbang sampai akhirnya petugas pemadam kebakaran menemukan sesuatu dari areal bangkai pesawat. Barang itu adalah map resmi Universitas Marshall. Pesawat tersebut adalah pesawat yang mengangkut semua staf pelatih dan pemain tim football Universitas Marshall. Sedih dan syok yang luar biasa harus dirasakan oleh semua warga, semua penumpang pesawat charteran tersebut yang berjumlah 75 orang yang mana terdiri dari semua pemain dan staf pelatih berikut kru serta warga yang ikut numpang, semuanya meninggal tak bersisa. Tak ayal, tragedi yang mengenaskan itu membawa luka yang dalam di hati warga Huntington, khususnya bagi para keluarga yang ditinggal oleh korban. Upacara berkabung dilakukan di stadion kampus untuk mengenang para pahlawan mereka. Setelahnya, pemakaman pun dilakukan untuk kesemua korban bencana. Mr. Paul Griffin, pengurus Dewan Kampus yang mana anak dan istrinya ikut meninggal dalam kecelakaan itu, tidak sanggup untuk menanggulangi kesedihan. Selepas itu, dia pun memutuskan untuk menanggalkan keberadaan program olahraga football dari divisi ekstrakurikuler kampus. Selain karena mereka sudah kehilangan semua staf, keberadaan olahraga football dirasanya hanya akan membangkitkan lagi rasa duka ketika pertandingan diadakan tiap minggunya. Oleh karena itu, pada akhirnya, rektor kampus pun berkeputusan untuk membekukan aktivitas olahraga itu. Kepada pemain yang masih tersisa, dia mengungkapkan keputusannya. Nate Ravin sebagai kapten tim merasa tidak terima kalau kebanggaan kota mereka malah dikubur begitu saja. Oleh karena itu, dia pun berkeputusan untuk melakukan demonstrasi. Dia mengkomando beberapa teman agar mereka semua hadir di lapang di saat dilakukannya rapat dewan. Jadi, pada saat rapat dewan dilangsungkan, yang sedianya akan menetapkan pembekuan divisi olahraga football dari kampus itu, Nate Ravin menerobos masuk dan meminta para anggota dewan untuk mendengarkan aspirasi semua mahasiswa. Di lapangan parkir telah berkumpul para mahasiswa yang menolak dihilangkannya olahraga football.
Mereka semua meneriakkan slogan "We Are Marshall" sebagai bukti pengakuan mereka terhadap tim olahraga football yang telah menjadi kebanggaannya. Pak Rektor yang tergugah melihat gerakan para mahasiswa menjelaskan bahwa mereka sudah tidak punya staf secuil pun. Nate memberi ide agar setidaknya pihak kampus mencarikan mereka seorang pelatih. Orang pertama yang langsung terlintas di pikiran Pak Rektor tentunya sang asisten pelatih, Red Dawson. Namun saat itu, Red seperti juga orang kampus Marshall lainnya, dia masih belum bisa mengenyahkan kepedihan. Red menolak tawaran Pak Rektor. Selanjutnya, Pak Rektor pun menelepon beberapa orang yang ada di dalam list, namun tidak ada satu orang pun yang mau menerima tawarannya. Sampai akhirnya dia pun membuka lowongan pekerjaan di koran yang mana iklan tersebut dibaca oleh Jack Lengyel, seorang pelatih football sebuah SMA di kota Worcester. Jack menelepon kampus Marshall menyatakan ketertarikannya. Karena sampai saat itu cuma ada satu orang pelamar, maka mau nggak mau, Pak Rektor pun harus menemui orang ini yang rumahnya berjarak 200 km dari kota Huntington. Bertemu dengan Jack di rumahnya, Pak Rektor langsung to the point. Ia gak banyak nanya soal teknis, yang ia tanyakan adalah motivasi Jack mau mendaftar untuk melatih Marshall yang kondisi timnya lagi carut-marut. Sementara kondisi Jack sendiri di kotanya sudah sedemikian baik. Jack mengemukakan alasan bahwa ia bersimpati dengan kejadian yang dialami oleh tim kampus Marshall. Jack ini memiliki 3 orang anak. Dia membayangkan betapa pedihnya orang-orang yang harus kehilangan anak mereka, untuk itu dia pun terpanggil untuk membantu. Mendengar jawaban yang tulus dari pelatih antah berantah ini, Pak Rektor pun langsung menerimanya. Beberapa hari kemudian, Jack pun diperkenalkan kepada publik dan media sebagai pelatih baru tim Marshall. Kepada semua pihak, dia tidak menjanjikan sebuah keajaiban, hanya sekedar berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Ia pun kemudian dipertemukan dengan anggota tim yang bersisa 4 orang saja. 2 orang anggota cadangan menambahi 2 orang anggota tim utama yang tersisa, meskipun Tom Bogdan sampai saat itu masih belum hadir. Nate Ravin tetap konsisten dengan keinginannya untuk membuat timnya tetap eksis. Untuk mengisi sisa anggota yang harus diisi, Jack yang bawaannya optimis ini kemudian membujuk Pak Rektor agar ia mau untuk membujuk Komite Nasional Football mengizinkan mereka memakai para murid baru. Pak Rektor agak segan karena peraturan NCAA sedemikian ketat, namun Jack berhasil membujuknya untuk mau mencoba. Untuk pergerakan selanjutnya, Jack kemudian mencoba membujuk Red Dawson agar mau balik jadi asisten pelatih. Sebagai orang baru, Jack butuh orang daerah agar bisa membantunya mencari pemain yang diinginkan. Red yang selama itu menghabiskan waktu sendiri masih cenderung untuk menolak. Ia belum sanggup untuk move on. 20 dari orang pemain yang meninggal kemarin adalah hasil dari rekrutannya. Jack belum pede untuk bisa lagi turun membujuk para ibu agar mau ngasih izin anaknya gabung dengan tim football. Di sisi lain, Nate pun ikut bergerak untuk membujuk Tom Bogdan. Nate ingin agar Tom bergabung untuk kembali membangkitkan tim mereka. Namun seperti juga Red Dawson, Tom Bogdan masih dihantui perasaan bersalah. Dia kemarin itu nggak jadi ikut bukan karena cedera, tapi karena ketiduran. Tom jadi merasa berdosa, ia masih bisa beruntung masih hidup karena kesalahan yang dilakukannya. Sama seperti juga dengan Red, Tom masih belum sanggup untuk balik turun ke lapangan football. Beberapa hari kemudian, saat Jack sedang menyendiri di kantornya yang masih kosong, Red tiba-tiba datang untuk menerima tawaran Jack. Mulailah kondisi tim bersemangat. Dalam waktu yang singkat, duet pelatih ini telah berhasil membuat sebuah formasi kepelatihan. Sekarang waktunya turun mencari pemain-pemain. Selagi menunggu kabar baik dari usaha Pak Rektor, mereka berusaha mencari bakat-bakat calon mahasiswa baru. Dalam susunan list pemain dari berbagai posisi, mereka selalu mendapat saingan dari kampus tetangga, West Virginia University. Para calon mahasiswa itu tahu bahwa kondisi Marshall sekarang lagi nggak bagus. Mereka para pemain inceran tersebut semuanya berakhir gabung dengan WVU. Hasil yang kurang bagus dalam situasi perekrutan diiringi dengan kabar yang buruk dalam hal perizinan. Sampai saat itu, segala jenis usaha Pak Rektor masih selalu mental. Baik itu lewat surat ataupun lewat telepon, pihak asosiasi tetap menolak ajuan tim Marshall. Jack kemudian menanyakan suatu hal kepada Pak Rektor, berapa tahun ia telah menikah. Jack yakin bahwa dulu Pak Rektor nggak melamar istri lewat surat atau telepon, tapi lewat ajakan langsung memperlihatkan kesungguhan. Jack yang determinan ini akhirnya bisa membujuk Pak Rektor untuk mau datang jauh ke kota Kansas mengunjungi kantor NCAA.
Dalam suasana dramatis seperti adegan Ada Apa Dengan Cinta, Pak Rektor tiba di kantor itu hujan-hujanan dan mengajukan langsung pengajuan yang mereka minta. Paginya, dia pun datang ke kampus dengan sebuah surat penting. Lembaga Atletik Amerika mengingat tragedi yang baru dialami oleh kampus Marshall memberikan pengecualian. Mereka mengizinkan kampus tersebut memakai para mahasiswa baru untuk memperkuat tim football mereka. Mereka pun kembali turun ke jalanan. Karena pemain andalan sudah pada dicuri oleh tim tetangga, mereka memutuskan untuk mengambil langkah lain. Jack dan kawan-kawan mencari bakat menonjol dari atlet-atlet cabang olahraga lain. Para pemain yang punya gaya buas di cabang olahraga basket, baseball, dan sepak bola, mereka ajak untuk ikut gabung dalam tim football. Hari itu, untuk pertama kalinya, sejak insiden kecelakaan tahun sebelumnya, tim football Universitas Marshall kembali menjajaki rumput stadion. Tom Bogdan masih tetap bertengger di tepi lapangan, dia masih enggan untuk bergabung. Latihan pertama itu masih mereka isi dengan terapi fisik. Sekalian mereka juga mengamati pemain mana yang akan dialihposisikan di posisi lainnya. Setelah puas menggenjot fisik pemain, barulah Jack menerapkan latihan taktik. Meskipun para pemain yang baru dimigrasi dari olahraga lain masih belum sepenuhnya mengerti aturan main permainan football, Jack mengajari mereka dari hal yang paling dasar. Ketika dirasa mereka membutuhkan tambahan sparring latihan, Jack tak segan menyuruh tim pelatih untuk turun ikut bertarung melawan anak asuhannya. Dari analisa kekuatan yang mereka miliki, Jack dan Red menyadari bahwa skuad yang ada tidak akan mampu untuk diserahi strategi yang akan mereka usung. Untuk itu, Red mengusulkan agar Jack mengadopsi pola permainan Fear seperti yang diusung oleh tim tetangga. Jack nggak tahu menahu mengenai strategi tersebut, namun ia nggak segan untuk datang langsung kepada pelatih universitas tetangga menanyakan perihal mengenai dapur mereka. Padahal West Virginia itu rival abadi Universitas Marshall. Dengan merendahkan hati, Jack menyanjung dan memuja prestasi pelatih lawannya. Pada akhirnya, pelatih tim West Virginia yang tadinya enggan memberikan info, akhirnya malah memberikan akses penuh kepada dua pelatih Marshall. Mereka diantar untuk masuk ke ruang arsip tim football Universitas West Virginia dan dibiarkan mengakses rahasia senjata mereka. Jack dan Red pun senang luar biasa, dan seiring semangat kedua pelatih yang makin membara, para pemain pun mulai menjalin chemistry-nya. Namun Nate Raffin yang seharusnya jadi pemersatu tim justru malah segan dengan kekompakan para pemain baru. Esoknya di lapangan tim pelatih mulai menerapkan ilmu yang baru mereka ambil dari tim tetangga. Permainan mereka mulai terlihat lumayan, bahkan bikin seorang wartawan jadi mulai terkesima. Dengan logo baru yang mereka buat, tim pun mulai bersiap untuk menyongsong pertandingan pertama. Pertandingan perdana tim baru ini dilangsungkan di kandang Morehead State Eagle hampir setahun setelah insiden kecelakaan terjadi. Dengan dipimpin oleh Nate Raffin yang kembali didapuk menjadi kapten tim Marshall dengan kompak melakukan tos bersama dan masuk ke dalam arena dengan postur yang gagah. Percaya diri mereka sangat tinggi. Di luar semangat yang menjalar di arena, di kotanya sendiri para keluarga korban mengikuti jalannya pertandingan itu dengan perasaan yang masih lirih. Pertandingan pun dibuka oleh tim Marshall dengan antusias yang tinggi. Hingga kuarter ketiga pertandingan berjalan, tim baru itu malah diobok-obok oleh tim tuan rumah. Keadaan diperparah ketika Nate Raffin mendapat hantaman di bahu kanan yang menyebabkan cedera bahunya kembali kambuh. Dia sampai harus dipapah agar bisa dibawa keluar lapangan. Para pemain yang baru murtad dari olahraga sebelumnya belum sepenuhnya mengerti permainan. Mereka kerap kali melakukan kesalahan. Ketika pemain yang menggunakan nomor 29 itu dipapah keluar lapangan, Red mengalami flashing memory. Ia serasa sedang memandang George Griffin, mendiang adik iparnya. Ketika ia menoleh kepada Jack, Red serasa melihat Rick Trolley, mantan manajer sebelumnya. Red tak sanggup menahannya, ia pun keluar duluan dari lapangan. Seiring dengan itu, tim tuan rumah kembali membuat skor yang semakin membenamkan tim Marshall ke liang lahat. Tim baru ini mengalami kekalahan paling memalukan sepanjang sejarah yang membuat kecewa para penggemarnya. Frustasi karena mengalami pembantaian, seorang pemain baru melempar jersinya yang malah bikin marah pemain lama karena jersey itu dulu adalah seragam temannya. Mereka pun akhirnya malah bertengkar dan Nate Raffin sebagai kapten, dia malah memperburuk keadaan. Anggota pelatih yang kemudian harus turun tangan melerai mereka. Jack dan Red setelah melihat kondisi cedera Nate yang kambuh, mereka mempertimbangkan untuk mencadangkan kapten mereka di pertandingan berikutnya. Percakapan tersebut terdengar oleh Nate yang memang sedang menderita akibat cedera bahunya itu.
Nate makin jatuh dalam rasa frustasi. Dalam latihan berikutnya, Nate masih diikutkan dalam latihan untuk melihat sejauh mana kondisi fisiknya. Dalam sesi latihan itu, Nate melakukan tackle-tackle keras yang gak perlu, sekedar untuk menunjukkan bahwa dirinya masih capable untuk dimainkan. Ketika Nate melakukan hantaman saat latihan sudah jeda, Red yang juga lagi emosional makin terpancing emosinya. Dia memarahi dan melabrak Nate hingga terjungkal. Setelah melampiaskan segala amarahnya, Red pun kabur dari lapangan yang mana dia dikejar oleh Jack. Sang pelatih utama meminta Red untuk stay put. Kali ini, Red terang-terangan mengkritik Jack bahwa yang dilakukan oleh Jack dengan strategi barunya benar-benar bodoh. Tim mereka tidak akan mampu untuk melakukannya dan hanya akan membuat tim mereka malah semakin terlihat bodoh. Boro-boro bisa mengangkat harkat martabat tim, Jack sekarang ini sedang membina sebuah tim pecundang. Itu bukan cara yang bagus untuk menghormati legasi tim mereka, begitu kata Red. Esoknya, giliran Nate yang datang menghadap Jack. Sang kapten tim meminta sang pelatih untuk tidak mencadangkannya di pertandingan pertama di kandang. Sebagai satu-satunya anggota inti yang masih tersisa, dia merasa bahwa tim ini ditinggalkan kepada dirinya. Jack tetap mempertanyakan kondisi bahu Nate. Nate tidak menampik rasa sakit itu, namun tetap ia tidak ingin disingkirkan di hadapan penontonnya sendiri. Impact dari situasi tim yang reputasinya terancam hancur, Ketua Dewan Universitas Mr. Paul Griffin menyatakan bahwa Bapak Rektor akan dicopot dari jabatannya. Mr. Griffin berdalih bahwa sejak dulu Pak Rektor yang satu ini memang cuma dijadikan orang sementara. Ketika didesak alasan sesungguhnya, Paul mengutarakan bahwa kembali aktifnya tim football di lingkungan kampus telah kembali membangkitkan luka lama. Orang jadi teringat kembali dengan kejadian buruk itu. Namun demikian, Mr. Rektor bisa mengetahui alasan sesungguhnya. Dia berujar bahwa berapa rektor pun yang ia pecat, selama Mr. Griffin tidak mampu menghapus duka akibat kehilangan anak, situasi tidak akan pernah bisa membaik. Paul Griffin tidak sanggup berkomentar menanggapi pernyataan sejawatnya itu. Jack yang mendengar kabar bahwa Pak Rektor akan segera dipecat, malamnya ia datang menemui Paul Griffin. Jack meminta kalau memang hal itu karena urusan football, biar dia saja yang menerima resikonya. Jangan ditimpakan kepada Pak Rektor. Saat itu, Mr. Griffin masih berdalih bahwa masalah utamanya tidak berada pada tim football, namun pada perasaan para warga kota. Meskipun pada akhirnya ketika Jack membahas perihal anaknya, Mr. Griffin gak sanggup menanggapi. Ia pun pergi meninggalkan Jack. Begitu banyak kegalauan batin yang melanda tiap orang di Universitas Marshall menjelang dilakukannya pertandingan pertama di kandang. Jack mendatangi Red yang sedang merenung di gereja. Dia mencoba memberikan sudut pandang. Kemenangan memang segalanya, namun mungkin hal itu masih belum relevan dengan keadaan Marshall saat ini. Buat mereka sekarang ini, mungkin bukan urusan memenangkan pertandingan, tapi melakukan pertandingan. Jack yakin suatu saat, entah kapan, jika mereka terus bermain dan menghidupkan program olahraga football, kata kemenangan itu akan relevan terhadap tim mereka. Di saat itulah mereka bisa memberikan penghormatan terhadap legasi tim sebelumnya. Hari itu, hari pertandingan kandang pertama tim Universitas Marshall untuk pertama kalinya dalam 1 tahun, di stadion mereka akan diadakan pertandingan football. Jack memulai hari dengan motivasi yang segunung, melihat antusiasme para warga yang mendukung tim kebanggaannya. Mereka para supporter setia, tidak peduli timnya sedang bapuk atau lagi jaya, mereka tetap bersemangat sepanjang para fans ini bisa menikmati permainan timnya. Paul Griffin yang selama itu dekat dengan Annie, mantan pacar mendiang anaknya, dia pun mulai menuju ke arah proses healing. Paul mulai sadar bahwa selama itu dia telah menghambat laju orang di sekitar, termasuk juga hidup Annie. Selama itu, Annie yang kasihan melihat calon mertuanya sedih menyendiri, dia menggagalkan semua rencana hidupnya agar bisa jadi teman curhat Mr. Griffin. Kali ini Mr. Griffin menyuruh Annie keluar kerja dari kafe dan segera berangkat untuk menggapai cita-cita. Sejak masih pacaran dengan George, Annie memang sudah ingin hijrah ke California. Sebelum pergi menuju stadion, Jack terlebih dahulu mengumpulkan pemainnya di pemakaman, tempat di mana para korban kecelakaan pesawat tahun lalu dikuburkan. Jack mengobarkan semangat timnya agar mereka mau berjuang sepenuh hati sebagai tribut bagi para korban, sesama penggenggam panji tim Universitas Marshall. Dengan komando dari sang pelatih yang karismatik, mereka pun berkumpul dan bersama meneriakkan slogan We Are Marshall.
25 September 1971, pertandingan kandang pertama tim Marshall menghadapi tim Universitas Xavier. Bola pertama dilepas oleh tim tuan rumah, namun malah tiba di tangan pemain lawan. Pemain tersebut melakukan sprint yang sulit dibendung oleh pemain Marshall sampai akhirnya Nate, sang kapten yang jadi diturunkan, dia turun tangan dan melakukan tackle yang gemilang. Cedera yang sedang ia alami tidak menyurutkan semangat juangnya. Balik sekarang tim hijau yang melakukan serangan namun masih bisa diblok oleh pemain lawan. Setelah sebuah tembakan langsung yang kembali tiba di tangan musuh, giliran tim Marshall yang harus kembali melakukan defense dan sekarang giliran si pemain baseball yang berhasil melakukan tackle. Mengetahui bahwa Nate Ravin masih dalam keadaan cedera, tim lawan selalu mengarahkan bola ke sisi kanan Marshall. Akibatnya, Nate harus kembali mengerang kesakitan. Jack dan Red sepakat bahwa di babak kedua, pemain itu terpaksa harus mereka tarik keluar. Di lapangan, kini satu atlet murtad lagi berhasil memberikan kontribusi. Si atlet sepak bola bertugas melakukan tendangan langsung yang berhasil membuat skor. Secara tidak terduga, tim tuan rumah menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0. Di ruang ganti, Red yang turun untuk menyampaikan keputusan tersebut. Nate pastinya tidak terima, ia masih bersikeras bahwa ia masih sanggup melanjutkan permainan. Red menjelaskan bahwa usaha yang dilakukan oleh Nate sudah cukup untuk hari itu. Dia mengajaknya merasakan kegairahan yang menjalar di sekitar stadium, yang mana itu adalah peran dari seorang Nate yang berdekat untuk menghidupkan lagi tim mereka. Nate sudah cukup banyak memberikan effort, sudah sepantasnya dia sedikit rehat. Masuk ke babak kedua, Nate tetap dibawa di pinggir lapangan dan masih tetap bertugas sebagai kapten. Dengan jajaran pelatih, Nate berkolaborasi untuk mengkomando para pemainnya. Sebuah touchdown berhasil dilakukan oleh tim lawan yang berhasil membalikkan keadaan menjadi keunggulan mereka. Tim tuan rumah memberikan segalanya untuk kembali mencetak skor. Usaha maksimal tim bisa kembali membuahkan hasil. Sebuah touchdown dibayar dengan touchdown lewat sebuah jurus kobra melayang. Namun musuhnya ini adalah sebuah tim yang kuat. Mereka bisa kembali melakukan touchdown yang membuat skor menjadi 12-9 untuk keunggulan Xavier. Waktu pun makin mepet, tim hijau harus segera bangkit. Reggie Oliver, sang quarterback, tampil menggila. Dia melakukan akselerasi meskipun terkena blok lawan. Tim hijau masih kebagian nyerang dalam sisa waktu 30 detik. Jack, sang pelatih, memberikan sebuah strategi. Serangan pun dilakukan dan Reggie kembali menjadi motor penyerangan tim. Dia mendapatkan perlindungan yang baik dari para pemain defense hingga akhirnya Reggie berhasil mengoperkan bola dan tiba di tangan rekan dan berhasil membuat touchdown. Tim Marshall berhasil memenangkan pertandingan lewat skor yang diciptakan di detik-detik akhir. Stadion pun pecah, Pak Rektor nggak percaya bahwa tim mereka telah memenangkan pertandingan. Tim hijau telah bersatu dan bangkit dari debu untuk kembali meneriakan panji Marshall kebanggaannya. Sebuah usaha yang tidak mengkhianati hasil dan sebagai bentuk penghargaan, Jake mendapuk Pak Rektor sebagai MVP versi dirinya. Kemenangan tersebut telah berhasil membuat ruang ganti tim Marshall balik dalam keriuhan. Meskipun pada akhirnya kemenangan itu menjadi satu dari dua kemenangan saja di tahun tersebut. Yang pasti program olahraga football masih bisa terus eksis sampai ketika Pak Rektor pindah tahun itu ke Universitas Radford dan Red Dawson sesuai janjinya resign di akhir musim. Bahkan ketika Jack Lengyel lengser di tahun 1974, football masih terus berada di sekitar kampus Marshall. Tradisi kemenangan baru mereka rasakan satu dekade kemudian ketika mereka 8 kali menjadi juara conference dan 2 kali menjadi juara nasional. Semuanya berkat semangat yang dinyalakan lewat kemenangan malam itu yang membuat warga pada enggan untuk pulang. Mereka masih betah menikmati hangatnya rindu. Tim Universitas Marshall telah bangkit dari debu. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotalk cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.